Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Miss semuanya, masih semangat kan? Iya, harus tetap semangat. Kenapa? Hari ini kita mau melanjutkan materi IPA kita. Lah anak-anak Miss kelas 6 semuanya, kita mulai saja pelajaran IPA kita hari ini ya. Nah, kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah mendeskripsikan perkembangbiakan makhluk hidup dalam upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah pelestarian hewan dan tumbuhan. Seperti yang sudah kamu ketahui bahwa di Indonesia sekarang ini ada beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Nah, kenapa hewan dan tumbuhan tersebut terancam punah? Hal ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena adanya perburuan liar. Yang kedua, pengerusakan tempat tinggal atau habitat seperti penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang ketiga, sulitnya berkembang biak pada jenis hewan atau tumbuhan tertentu sehingga hewan tersebut terancam punah. Nah, beberapa jenis hewan di Indonesia yang terancam punah diantaranya adalah yang pertama adalah orangutan. Habitat asli orangutan adalah di kawasan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Hewan ini merupakan salah satu hewan yang terancam punah karena tempat tinggalnya dirusak, seperti pembakaran hutan dan penebangan hutan secara liar. Nah, yang kedua adalah komodo. Komodo adalah hewan purba yang masih hidup sampai sekarang ini dan terletak di Kepulauan Flores. Nah, hewan komodo merupakan salah satu keajaiban dunia loh. Tetapi hewan komodo ini terancam punah. Kenapa? Karena perburuan liar terhadap rusa dan babi hutan. Sedangkan rusa dan babi hutan adalah makanan dari hewan komodo ini. Selanjutnya adalah anoa. Anoa ini terdapat di Sulawesi dan terancam punah karena habitatnya dirusak. Selanjutnya adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera terancam punah karena perburuan liar, di mana hewan ini diambil kulitnya untuk berbagai keperluan seperti membuat permadani, pakaian, tas, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah badak Jawa atau badak bercula satu. Habitatnya adalah di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, Jawa Barat. Nah, hewan ini terancam punah karena diburu untuk diambil culanya, di mana culanya dipercayai dapat mengobati penyakit. Selanjutnya adalah kura-kura berleher ular. Nah, kura-kura berleher ular ini terancam punah karena perburuan liar. Kura-kura ini dianggap unik sehingga diburu orang dan dijual ke luar negeri. Nah, hewan selanjutnya yang terancam punah yaitu burung cendrawasih yang terkenal karena bulunya yang sangat indah. Nah, hewan ini terletak di Papua dan terancam punah karena perburuan liar. Nah, sedangkan jenis-jenis tumbuhan di Indonesia yang terancam punah diantaranya adalah yang pertama, tumbuhan Amorphophallus titanum. Tumbuhan ini berbau bangkai, ya, terancam punah karena sulit untuk berkembang biak. Demikian juga dengan bunga Rafflesia arnoldi yang ini terdapat di Pulau Sumatera. Tumbuhan ini dikenal dengan tumbuhan raksasa dan berbau amis, terancam punah juga karena kemampuan berkembang biaknya sangat rendah. Selanjutnya ada tumbuhan kantung semar. Ini di Pulau Sumatera juga banyak, tetapi sudah mulai terancam punah karena sulit berkembang biak. Kemudian kayu cendana, ini kayu yang sangat wangi, dipergunakan oleh manusia untuk obat-obatan. Nah, terancam punah karena eksploitasi oleh manusia. Selanjutnya, Aquilaria sp yang sering kita sebut dengan kayu gaharu, kayu yang wangi, bisa digunakan untuk parfum, dan ini terancam punah karena eksploitasi besar-besaran. Demikian juga dengan kayu meranti yang diambil oleh manusia untuk bahan bangunan. Nah, demikian tadi jenis tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Nah, lalu bagaimana caranya untuk melestarikan makhluk hidup ini supaya mereka tetap lestari di masa-masa yang akan datang? Nah, ada dua cara upaya pelestarian makhluk hidup, yaitu yang pertama adalah pelestarian in situ, yang kedua adalah pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah
pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Nah, contoh pelestarian in situ adalah seperti suaka hutan suaka marga satwa. Di pelestarian hewan liar yang ada di dalamnya beserta tempat hidupnya. Kemudian cagar alam merupakan pelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di dalamnya dan dilindungi dari bahaya kepunahan. Kemudian taman nasional, ini adalah daerah pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan alam, rekreasi, dan pariwisata. Taman hutan raya merupakan daerah pelestarian alam terutama untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa alami dan buatan. Nah, selanjutnya adalah taman wisata alam, merupakan hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik tumbuhan, hewan, dan alam itu sendiri yang dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi. Selanjutnya adalah pelestarian ex situ, yaitu di luar habitat aslinya. Nah, hal ini dilakukan karena hewan dan tumbuhan tersebut kehilangan tempat tinggal aslinya. Maka, hewan dan tumbuhan yang terancam punah tadi harus dipindahkan. Nah, ini merupakan upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka supaya mereka tidak punah. Nah, contoh dari pelestarian ex situ adalah kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan juga penangkaran hewan. Nah, selanjutnya kamu kerjakan tugas berikut ini ya, yaitu lengkapilah tabel berikut ini. Nama hewan, anoa, orangutan, badak cula 1, harimau Sumatera, cendrawasih, dan komodo. Nah, kamu tentukan habitat atau asal daerahnya serta penyebab terancam punah. Jangan lupa kerjakan di buku tulis, kemudian dikumpul. Demikian penjelasan Miss. Demikian penjelasan materi IPA untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Miss akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.